Cuma masih tentang tauhid. Tak ada salah pembuka. Mungkin jadi nak coba-coba. Dalam Al-Quran Allah menjadikan alam ini dalam sekali kun. Dan dalam Al-Quran juga Allah menjadikan alam ini dalam 6 masa. Mohon penjelasan Ustaz, bagaimana dikatakan sekali kun dan bagaimana yang dimaksud 6 masa? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada berfirman kun fayakun. Kalau kita mengartikan kun fayakun itu apa? Maka jadi coba Ustaz. Jadi maka terjadilah. Kun fayakun dalam ilmu balaghah itu namanya majaz isti'arah. Ya, majaz isti'arah. Semisal seorang guru memerintahkan kepada muridnya yang sedang duduk, dikasih soal, tugaslah murid tadi, yang duduk tadi. Ternyata murid yang duduk tadi dikasih tugas, nggak bisa dia menyelesaikan tugas itu. Kemudian kata gurunya, berdiri kau. Seketika itu berdiri dia. Paham itu kan? Itu namanya majaz isti'arah. Jadi makna kun fayakun itu adalah tidak terbantahkan kudrah Allah Ta'ala. Itu dari sisi tafsir kun fayakun. Ya, jadi kun fayakun itu namanya majaz isti'arah yang arti maknanya adalah tidak terbantahkan kudrah Allah. Jadi apa yang nak dijadikan Allah ya udah jadi. Itu maknanya, ya tidak terbantahkan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait ayat yang kedua, Allah menjadikan apa tadi Zat? 6 masa, ya. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Karena pertanyaannya terkait tafsir Al-Quran, untuk pertanyaan yang kedua terkait 6 masa dikaitkan dengan 1 masa itu tadi, wallahu alam bissawab. Ya, saya nggak berani menjawab kalau pertanyaan itu terkait tafsir ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum saya lihat dari penjelasan para ulama tafsir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mentafsirkan Al-Quran menurut logikanya sendiri, maka dia telah menyediakan satu tempat di dalam neraka. Jadi saya nggak berani mengandai-andai tentang makna tafsir yang 6 masa itu. Utang itu saya untuk jawaban dari pertanyaan 6 masa itu. Atau boleh dikatakan saya nggak tahu. Udah, ya. Wallahu alam. Saya nggak tahu. Ana la adri. Ya. Saya nggak tahu. Hah? Bukan datang lagi jawab. Iya, insya Allah nanti kita jawab ya. Baiklah. Kemarin tentang Aqidatun Najin juga ada pertanyaan yang jarak untuk mengetahui batas dalil tafsili itu ya. Cuma ada satu pertanyaan. Pertanyaan waktu itu ini Ustaz. Ini kan untuk satu ain pasnya Fardu kifayah. Fardu kifayahnya ilmu tauhid itu Secara tafsili dalil itu kan. Apakah sama dengan fardu kifayah salat berjamaah fardu kifayah itu satu kampung? Apakah fardu kifayah untuk ilmu tauhid yang mana untuk menjelaskan fardu kifayah ini kan termasuk agak sulit, termasuk dalam ilmu tajwid juga. Jadi apakah sama dengan salat berjamaah fardu kifayah itu satu lingkup daerahnya mana cakupannya gitu ya? Satu desa, apakah satu kecamatan kah? Apakah satu provinsi? Kalau keinginan itu dapat satu provinsi di Sumatera Utara, Masya Allah ada satu Sumatera Jaya. Jadi kan kemarin kita jelaskan begini ya. Dalil itu ada 2, dalil secara ijmali dan dalil secara tafsili. Ijmali atau global. Orang mukallaf wajib mengetahui aqaidul iman yang 50 beserta dengan dalilnya. Dalil yang mana, ijmali atau tafsili? Dalil secara ijmali. Ketika ditanya, semisal dalil ijmali itu, Allah itu ada. Kita jawab Allah itu ada. Apa dalil atau bukti akan adanya Allah? Kita jawab baharu sekalian alam. Tapi kita memang paham baharu sekalian itu apa. Nah, ketika kita jawab baharu sekalian alam atau alam ini sebagai dalil akan adanya Allah, itu namanya dalil ijmali. Kemudian ditanya lagi, bagaimana engkau bisa menjadikan alam ini sebagai dalil akan adanya Allah? Dijelaskan dia dari sisi baharunya atau dari sisi mungkinnya. Mau kau tahu dari sisi mananya? Baharu atau mungkinnya? Dia jabarkanlah semisal dari sisi baharunya atau sisi mungkinnya. Berarti dia termasuk orang yang mengetahui
dalil aqaidul iman sampai dalilnya secara tafsiri. Jadi setiap mukallaf wajib mengetahui aqaidul iman 50 sampai dengan dalilnya secara ijmali. Itu fardu ain hukumnya. Sama seperti kewajiban sholat itu sendiri. Adapun mengetahui dalil tauhid sampai dalil tafsili, hukumnya fardu kifayah. Bahkan dikatakan bila di dalam satu daerah ya tidak ada didapati orang yang ahli tauhid sampai dengan dalilnya secara tafsili, maka satu penduduk daerah itu berdosa semuanya karena dalil tafsili. Nah, itu cakupan daerah itu berapa? 2 marhalah. Ya, 2 marhalah. Udah ketemu saya kitabnya, lupa pula saya di kitab apa. Iya, ya, udah saya baca. Coba anta di kitab Akinatun Najin ini yang ya coba di awal-awalnya coba anta dibaca. Seingat saya Arab Melayu juga itu saya baca. Ya, tapi saya lupa kitab apa. Ya, jadi cakupannya 2 marhalah. Ya. Berarti lewat dari 2 marhalah itu udah enggak termasuk daerah cakupan itu tadi. Berarti Kuala Tanjung ini tak masuklah ke Garuda 2. Masuk enggak kan? Lewat 2 marhalah tuh kan. Ya, berarti carilah di sini siapa yang sampai dalil tafsirinya. Oh, itu selamatlah tuh ya. Nah, baik, itu dia pertanyaan yang kemarin belum sempat terjawab. Alhamdulillah, syukuran kehadiran dan telah terjawab pertanyaan saya sendiri ketika itu. Kenapa ditanyakan? Karena kajian ilmu tauhid yang versi metode Abu Hasan Asy'ari ini Ustaz untuk di kampung-kampung ini alhamdulillah untuk modal beras masih kita mempelajari sifat 20 itu. Tapi keluar dari sini sedikit, kawasan batubara juga sangat jarang sekali. Yang selalu kita dengar adalah metode usul cara mempelajari tauhid dengan rububiyah, sifat seperti itu. Sehingga kami mohon juga pencerahan. Kemudian memang kalau dapat setiap minggu kita belajar tauhid, tapi itu sebulan sekali kita bisa bertemu seperti itu pun tampaknya tahanan juga berubah tak apa tapak berubah-ubah, jamaahnya yang penting jadi tetap ikut. Sebagai jemaahnya pun ada yang baru, ada juga yang jemaah yang sana tuh di sini juga mengikut. Nah, kemudian Ustaz, pertanyaan saya sendiri dari pertama tadi dibahas tentang anak yang balik usia yang sobi belum sampai memayis, kemudian yang ketiga hampir balik gitu. Ada tanda-tanda balik tapi belum balik, namanya murahik. Nah, itu jarang kami dengar. Tapi semuanya itu belum balik. Jadi kita dituntut bagi orang tua untuk menyuruh dia wajib termasuk salah satu contohnya kewajiban sholat. Jadi wajib bagi kedua orang tua supaya mereka itu nanti terbiasa setelah usia balik. Kemudian kewajiban yang kedua tadi Ustaz, apakah sampai kapan sampai balik? Jadi sampai balik apakah tidak wajib kedua orang tua? Maka tetap wajib. Jadi seperti Ustaz, anak kita kadang ada 3 orang, ada 4, ada 10. Di antara 10 itu karena ada berjauhan. Rupanya dulu kita terlambat untuk mengajarkan dia sholat. Jadi sampai sudah beranak pinak pula dia, apakah ada tanggung jawab kita menelponnya dengan apa gitu? Kalau kita biarkan saja, apakah tidak terkena kewajiban kita itu jadi di kitab Syarah Sulamut Taufik, apa nama kitabnya saya lupa, selain Mirqatus Su'ud Tasdik, dikatakan bahwasanya kalau anak itu belum balik, kita mesti wajib mencarinya untuk sholat. Ya, semisal dia usianya sudah 10 tahun, masuklah waktu sholat. Waktu sholat dah sempit, anak itu juga belum balik dan kita belum tahu dia dah sholat atau belum. Wajib orang tuanya mencari. Makanya orang-orang tua dulu kita itu belum lagi kita belum lagi maghrib tuh sampai, orang tua itu sering berkeliling nanti kan mencari kita untuk balik. Secara nggak langsung sebetulnya orang tua tuh mengamalkan ajaran itu tadi itu. Ya, nah, jadi kalau dia belum balik dicari itu hukumnya wajib. Orang tua mencari anak tersebut untuk melaksanakan sholat. Tapi ketika sudah balik, anak tersebut tidak wajib dicari lagi. Mano yang nampak dia, ya
yang jauh-jauh di Sanan, di Jakarta, di mana itu tak tahu sholat atau tidak, itu tak berkewajiban untuk mengingatkannya setiap waktu sholat. Cuma semisal-misal lagi waktu telepon ya, sebatas amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan lupa yo nak, kita dulu punya guru ya, asal mau pulang kita salam. Selalu pesan, jangan lupa yo. Apa Ustadz, jangan lupa sama Allah Ta'ala. Selalu kalau berjumpa itu aja diingatkan dia. Jangan lupa yo. Apa jangan lupanya Ustadz? Jangan lupa sama Allah Ta'ala katanya. Jadi sebatas komunikasi, telepon, walaupun sebulan sekali, sebatas untuk mengingatkan aja lah sebagai orang tua. Jangan lupa sholat muna, jangan lupa ini begitu ya, sebatas nasihat. Nah, itu kalau sudah balik. Kalau belum balik kita mesti cari anak itu. Sedikit saya teringat, belum ada sampai pertanyaan, mungkin enggak karena ada perubahan lokasi pengajian Ustaz, dapat agak lambat balik pun tak apa-apa Ustaz ya. Ada tadi pertanyaan kiriman, lupa saya mencatatnya, cuma dia bilang begini, minta tolong, cuma perkenaan fikih pula karena Ustaz Irhas agak lama lagi, tapi tidaklah salah karena Ustaz kita ini tidak hanya mengaji tauhid saja diajarkan, tapi fikih juga begitu. Berkenaan tentang sholat tahiyatul masjid, begini Ustaz, dia bilang ada yang menanyakan kepada dia ketika saat azan, kemudian dia masuk ke dalam masjid, begitu azan, apakah kalau dia sholat tahiyatul masjid tak dijawabnya azan? Kalau seandainya dia sholat dulu, sementara azan sudah berkumandang sebelum dia sholat, apakah hukumnya itu diboleh sah sholatnya pertama, kemudian apakah makruhkah? Kemudian kalau seandainya dia masuk ke dalam masjid kemudian duduk sebentar baru sholat, apakah sholat itu dikatakan sholat itu? Ya. Nah, terkait pertanyaan itu ada di dalam kitab Al-Ashbahu wa Nadhair, karya daripada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Terkait sholat tahiyatul masjid ini, sebenarnya dengan kita melaksanakan sholat 2 rakaat apapun di masjid, semisal sholat qobliyah, secara otomatis pahala tahiyatul masjid itu udah kita dapat. Atau kita datang ke masjid tadi dalam kondisi sudah azan ya? Iya. Ya sudah azan. Sedang azan. Ya, maka kita nggak usah sholat tahiyatul masjid itu tadi. Setelah azan sholat qobliyah, dengan sholat qobliyah itu diniatkan sekaligus dengan niatnya itu jadi 2, dia digabungkan. Niat tahiyat atau niat qobliyah, atau bahkan qobliyah saja tanpa niat tahiyat, secara otomatis pahala tahiyatul masjid itu udah dapat. Ya, itu ada dalam bab tasrikul linniyah. Pada kaidah yang pertama di kitab Al-Asbah wa Nadhair tadi, kaidah yang pertama al-umuru bima qasidiha. Nah, itu furuk-furuk masalahnya itu banyak. Salah satunya tentang menggabungkan niat. Ada namanya tasrikul niyah. Termasuklah dalam pembahasan tasrikul niat itu dengan rincian ya, hal yang seperti itu. Boleh enggak tahiyatul masjid digabung dengan semisal salat qobliyah atau salat lainnya? Dikatakan di situ meskipun tidak diniatkan tahiyatul masjid, dengan kita melaksanakan qobliyah saja itu sudah sekaligus dapat pahala tahiyatul masjid. Jadi kita nggak perlu sholat 2 kali. Sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, salam. Kemudian qobliyah lagi 2 rakaat, salam. Nggak mesti. Sekali aja kita semisal sholat sholat qobliyah itu tadi, baik diniatkan sekaligus niat tahiyatul masjid, usolli sunatan tahiyatul masjid wa qobliyat ya, wa qobliyat zuhri gitu misalnya ya, wa sunatal zuhri qobliyatan semisal, berarti kan gabung dia. Atau niat langsung usolli sunatan zuhri qobliyatan tanpa diniatkan tahiyatul masjid, secara otomatis dia sudah langsung dapat pahala sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Jadi tentang perkara tadi udah azan dia baru datang itu sedang azan jadi dia mendahulukan sholat tahiyatul masjid. Dia udah sholat duluan. Dia pas azan, sudah tahu azan, apakah lebih utama menjawab azan itu? Nggak boleh ya sholat dalam kondisi seperti itu. Ya, termasuk tempat-tempat yang dilarang untuk melaksanakan sholat ketika kumandang azan sedang dikumandangkan. Kecuali kalau dia sholat sebelum azan. Jadi dia sholat dulu, udah dapat 1 rakaat misalnya,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu masuk rakaat kedua, masuk waktu sholat, lanjutkan sholatnya. Ya tapi diringkas. Diringkas itu bukan berarti nggak baca sunnah-sunnah, ayat pendek-pendek, semisalnya itu udah gitu aja. Lanjutkan sholatnya, jangan dibatalin. Ya, nah itu. Kalau memang sudah sholat terlebih dahulu. Tapi kalau dalam kondisi jelas-jelas azan dia sholat, itu hukumnya haram. Ya, haram ma'asihah. Ya, tetap sah. Ya, tapi ya artinya apa? Nggak dapat pahala kan? Haram ma'asihah. Ya. Ada haram, ada musihah, ada haram ma'asihah. Tadi tunggulah dulu jawab azan, setelah itu baru sholat. Yang kedua. Pertanyaan kedua apa tadi? Aku belum ingat. Jadi yang keduanya, misalnya udah azan tadi tidak laksana. Dia masuk ke masjid, duduk, kemudian tidak pakai azan, dia masuk masjid. Duduk dia, katanya kalau sholat tahiyatul masjid itu sebelum duduk sholatlah tahiyatul masjid. Duduk dia dulu baru sholat tahiyatul masjid. Itu belum pernah terbaca saya itu. Itu belum pernah terbaca saya. Disyaratkan tahiyatul masjid harus jangan duduk dulu gitu kan? Itu belum pernah terbaca saya. Apa seperti itu? Itulah belum pernah terbaca saya. Entah bisa jadi memang begitu, bisa jadi tidak. Di kitab yang saya baca belum pernah ketemu yang kayak begitu. Ya. Kalau masalah iktikaf adalah yang syarat-syarat begitu. Tapi kalau tahiyatul masjid belum pernah pula terbaca saya yang syarat seperti itu. Entah memang saya yang belum baca kan gitu kan. Apakah tahiyatul masjid juga nama sholatnya? Karena biasanya asal masuk masjid orang jarang duduk, sholatnya dulu. Jadi begitu masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjid. Ini begitu masuk masjid terduduk sekejap, kemudian berdiri lagi sholat tahiyatul masjid. Apakah masih boleh tahiyatul masjid seperti itu kan? Berarti apakah syarat tahiyatul masjid itu tak boleh duduk kan gitu kan? Itu yang belum pernah terbaca saya. Ya, setahu saya kalau masuk masjid udah tahiyatul masjid lah. Mau dia duduk atau enggak, setahu saya itu ya. Tapi itu belum pernah saya baca. Saya belum bisa jawab itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perintah untuk melaksanakan sholat. Nah, tadi jelaskan bahwa wajib atau tanggung jawab atas anaknya. Nah, bagaimana seandainya seorang guru, apakah sampai kewajiban seorang guru ini mengingatkan kemudian ketika umurnya 10 tahun ikut juga boleh menghukum? Oh iya. Nah, itu yang pertama. Saya jawab dulu, mumpung ingat Ustaz ya. Di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin karya As-Sayyid Bakri Muhammad Satta Dimyati Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa guru itu termasuk wali. Jadi ketika seorang guru mendidik seorang anak dan masuk waktu sholat pada masa itu, maka kewajiban memerintahkan anak itu untuk melaksanakan sholat bukan lagi ke orang tuanya tapi kepada si guru, karena didapat daripada anak itu sedang berada pada sisinya. Dan ketika anak itu sudah usia 10 tahun diperintahkan sholat, dia tidak mau sholat, apakah guru itu dibolehkan untuk memukul si murid? Jawabannya tidak boleh, karena hak memukul itu hanya bagi walinya secara mutlak. Ya, guru tidak diberhakkan untuk memukul si murid karena sebab muridnya enggan untuk melaksanakan sholat. Yang saya baca itu seperti itu pendapatnya. Kecuali udah ada ikrar dari orang tuanya, ya. Boleh. Berarti itu udah ada ikrar dari orang tuanya memberikan kebolehan. Tapi ketika nggak ada ikrar ya seperti itu, tahu-tahu udah masuk sel aja, Wak. Kan itu kejadian sekarang kan, serba salah, semua UUD, ujung-ujungnya duit. Ya, guru memerintahkan anak sholat, anaknya dipukul muridnya supaya sholat, ya masuk penjara. Ya, kalau orang tua dulu bijak-bijak, ya bijak-bijak betul orang tua dulu. Jadi kalau anaknya dapat nilai buruk, yang dimarahin itu anak bukan guru. Sekarang ini guru bodoh kali pun gurunya ngajarin, padahal anaknya yang tak dapat kan gitu kan. Semua salah-salah guru. Kalau anaknya pintar, gurunya nggak pernah disebut-sebutnya. Inilah anakku pintar kali begini. Ya. Itu wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada ikrar pemberian untuk sampai tadi apa tadi diserahkan alat pemukulnya, inilah Pak Ustadz, bilo-bilo dogil botul budak nih,
pukul aja, pecut aja dia katanya. Berarti udah ada ikrar dari orang tua, tak jadi masalah. Tapi ketika tidak ada ikrar seperti itu dari orang tua, maka guru tadi tidak ada hak untuk memukul muridnya ketika murid itu tidak melaksanakan ibadah sholat. Allah alam. Udah cukup lah Ustaz lah ya. Terakhir nih ya. Utang lah insya Allah. Gimana? Imamah. Apakah dijelaskan bahwa kesorban itu lebih besar fadilahnya daripada yang apakah terkhusus bagi orang yang ingin memakai sorban itu harus orang-orang yang memang tidur sudah duduk, gitu kan? Bagaimana seandainya orang yang berhijrah kemudian dia pengen juga memakai sorban karena dengan fadilah bersorban apakah boleh? Di dalam kitab Tankihul Qaul Al-Hasis, ya, karya daripada Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi, syarah daripada kitab Lubabul Hasis Imam Jalaluddin As-Suyuti, bahwa disebutkan ini namanya imamah yang di kepala. Yang ini rida. Ya, ini sorban imamah, ya, ini rida. Maka fadilahnya cukup banyak sekali. Ya, salat menggunakan imamah, ya, itu pahalanya lebih besar daripada sholat yang tidak menggunakan imamah, yaitu sorban. Nah, yang menjadi masalah, imamah di sini haruskah bentuknya memang mutlak imamah seperti yang saya pakai, atau semisal penutup kepala macam lobe-lobe begini itu sudah sama pahalanya seperti imamah? Nah, dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada yang memang imamah itu ya seperti ini. Artinya kalau kita pakai lobe itu belum dapat fadilah seperti memakai imamah. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beserta pengikut-pengikutnya tidak memutlakan imamah itu harus seperti yang saya pakai. Yang penting dia sholat dengan menutup kepala jenis apapun bentuk bentuk penutup kepalanya. Mau dia dengan peci hitam, mau dia dengan lobe, kopiah, apalah istilahnya, atau bahkan dengan umbel-umbel. Kalau orang Jawa bilang di umbel-umbel gitu ya, dililit-lilit. Kalau tak ada ekornya ya. Udah baik. Tunggu dulu ya. Jadi pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi tidak memutlakan imamah harus seperti itu. Dengan penutup kepala apa saja itu sudah sama pahalanya dengan imamah seperti yang saya gunakan. Jadi ini namanya imamah, ini namanya rida. Ya, salat menggunakan rida ini juga sunnah. Ya, ulama-ulama ahli fikih biasa pakai ridanya itu di kanan. Jadi kalau di Timur Tengah ada ulama pakai rida, di sebelah kanan itu identik dengan dia fuqaha, ahli fikih. Ya, ada yang pakai ridanya di sebelah kiri. Ya, biasa itu identik dengan seorang ulama sufi. Jadi bukan kalau kita ya di kanan onda, di kiri pun onda kan gitu kan. Nah, tapi bukan berarti awak nih pakai kanan tadi. Oh, ini ahli fikih lah Ustaz, ini berarti bukan gitu ya. Nah, jadi lebih suka di kanan aja. Kalau di Timur Tengah itu menjadi identitas dia, rida ini tadi. Dan ketika sholat sunnah pakai rida. Cara makainya begini kalau lagi sholat. Nah, makanya kan atuk-atuk dulu kan banyak imam sholat kayak gini kan. Sunnah memang. Ya, Allahu Akbar, khutbah pun begini kan gitu kan. Nah, lagi sholat ini memang sunnah hukumnya. Nah, kemudian pertanyaannya itu tadi, apakah imamah itu identik hanya kepada orang yang alim saja? Ya, tidak kepada orang yang awam. Di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, ya, kitab hadis karya daripada Al-Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti As-Syafi'i, ada hadis nomor berapa di dalam kitab Jami'us Shaghir itu, bahwasanya abghadun nas, ya, Allah sangat membenci manusia, ya, yang dianya berpakaian sebagaimana pakaiannya ulama, tapi tingkah lakunya tingkah laku orang fajir. Maksiat kerjanya. Kenapa? Dengan orang awam berpenampilan dengan pakaian ulama, nanti orang awam lain ngira dia ulama. Ya, jadi ketika dia buat maksiat, orang awam itu kan jadi ulama aja kayak gitu. Padahal dia bukan ulama. Walhasil yang betul-betul ulama jelek juga dari namanya. Hilang kepercayaan masyarakat kepada ulama itu tadi gara-gara orang fajir berpakaian ulama. Ya, itu versi Imam Ghazali itu. Ya, kita yang orang awam ini nggak usah berpenampilan-penampilan dengan penampilannya ulama. Apalagi kita jelas-jelas orang fasik, orang fajir. Ya nanti
Ya, ulama itu jadi jelek dipandang masyarakat awam. Tapi semisal kita menggunakan imamah, semisal ya niatnya untuk apa? Mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut apa yang diperintahkan, ikut sunnah-sunnah Nabi, cara berpakaian Nabi, itu tidak jadi masalah. Ya, tapi jangan sampai lah udah pakai sorban, pakai apa di luar sana masih ya melakukan perkara-perkara mungkar. Ya, nggak usah perkara dosa. Jelas pakai sorban, jelas pakai rida. Minum berdiri, tangan kiri pula itu. Assalamualaikum. Ya, itu kan sebuah kejelekan itu. Udah bersorban, ridanya pun harganya mahal. Ya, minum tangan kiri, berdiri pula kan gitu. Itu kan menjelek-jelekkan pakaian ulama jadinya. Jadi kalau merokok makruh lah pula. Ya, banyak ulama-ulama besar yang merokok. Ya, saya tak merokok nih. Ya, tapi saya tetap jujur. Hukum rokok itu pendapat yang kuat makruh. Wah, di sini banyak merokok nih nanti. Yang udah berhenti pun merokok lagi. Itu apa itu istilah namanya tuh ya? Itu yang kayak tudung itu kan? Itu ala-ala orang Arab Saudi itu. Ya, tapi kalau imamah itu yang beginilah dia. Ya, memang diumbul-umbul, diikat-ikat seperti ini. Jadi yang mau pakai imamah seperti ini, ya niatkan untuk mencontoh pakaiannya Nabi. Ya, tapi bukan pakaiannya aja yang dicontoh, akhlak Nabi juga dicontoh. Jangan awak ada berpakaian macam Nabi, mulut awak ini masih tajam kali. Suka mengumpat orang, mencaci orang, menghina orang, menghujat orang, jangan. Ya, jadi pakaian sudah seperti Nabi, akhlakul karimah juga harus seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nggak semua, sikit-sikit pun jadilah. Ya, yang dari sepele makan, minum jangan berdiri lagi, jangan pakai tangan kiri kan semisal begitu. Malu awak udah pakai imamah, ya dilihat orang, ya minum pakai tangan kiri, berdiri pula tuh lagi. Ya, nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Udahlah.